Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Matilda Tolan dengan NPM 22220028. Saya dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya mau mereview buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo. Dalam buku ini terdapat 6 bab. Bab 1, etika dan sejumlah pengandaian normatif. Bab ini menjelaskan bahwa etika dan moralitas merupakan konsep yang saling terkait dalam membentuk perilaku manusia. Etika dan moralitas. Etika berasal dari bahasa etika dan moralitas. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan atau watak, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak, more yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Dari istilah ini muncul pula istilah morale atau moral, tetapi artinya sudah jauh sekali dari pengertian asalnya. Moral bisa berarti semangat atau dorongan batin. Etika merujuk kepada dua hal. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta penerapannya. Dalam hal ini, etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika dipandang sebagai referensi atas baik, buruk, benar, dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan baik atau benar. Moral adalah dorongan yang berasal dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Berikut ada beberapa nilai etika publik dan nilai moral. Nilai etika. 1. Jujur, bertanggung jawab, berintegritas, tangguh, cermat, disiplin, hormat, sopan, taat peraturan, taat pemerintah, menjaga rahasia. Nilai moral. Primer, real, terbuka, positif dan negatif, dan nilai terbuka dan tertutup. Bab 2, beberapa konsepsi tentang legitimasi, kekuasaan, birokrasi, dan administrasi negara. 1. Perbedaan antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Legitimasi sosiologis diartikan sebagai pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan, sedangkan legitimasi etis diartikan sebagai pengakuan moral terhadap kekuasaan. Legitimasi kekuasaan negara menurut beberapa pemikir filsuf dari ahli kenegaraan mengenai persoalan kekuasaan negara ini adalah sebagai berikut. Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang bijaksana. Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui pembedahan jenis-jenis hukum. Hukum abadi, kebenaran dari hukum ini ditunjang oleh kearifan ilmu yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Manusia merupakan salah satu makhluk yang mencerminkan kebiasaan Sang Pencipta. Hukum kodrat. Hukum ini dijadikan sebagai dasar dari tuntutan moral. Hukum buatan manusia. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebijakan dan keadilan. 3. Jean-Jacques Rousseau menggambarkan suatu negara ideal dengan tujuan mengajarkan perbaikan cita-cita rakyat. Gagasan tentang demokrasi.
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil terpilih. Kekuasaan ini juga dilaksanakan dalam konteks jaminan atas hak-hak minoritas, sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi ialah government of people, by people, for people. Demokrasi bukan sekadar sebuah teori mengenai pemerintah atau negara, ia juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia. Ia merupakan suatu pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral, sedangkan konsepsi totalitarian justru menolak beberapa postulat dasar moralitas. Pertama, demokrasi berlandaskan pada keyakinan nilai dan martabat manusia. Kebenaran mempunyai landasan kebaikan, dan kebaikan adalah sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia. Kedua, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Manusia harus bebas berpikir dan mengungkapkan pikiran maupun perasaannya. Ketiga, bagi demokrasi ialah aturan hukum. Demokrasi berarti adanya suatu aturan hukum yang pasti atau hidup yang bebas di bawah hukum. Manusia dapat menikmati kebebasan dengan sebenar-benarnya hanya apabila kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan dan hak-hak orang lain. Bab 3. Kebijakan publik sebagai keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik yang merupakan keputusan pemerintah yang mengikat tidak hanya berdampak pada aspek praktis, tetapi juga memiliki implikasi moral yang signifikan. Hal ini karena setiap kebijakan memiliki potensi untuk memengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan publik tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan teknis atau pragmatis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa aspek penting terkait konsekuensi moral kebijakan publik seperti keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah lingkungan hidup, pelayanan umum, moral individu atau kelompok, pertanggungjawaban administrasi, dan analisis etis. Keadilan sosial misalnya menuntut agar kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi dan aspirasi warga negara menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Bab 4. Korupsi dan pita merah. Pengertian korupsi. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagaimananya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang terbaru dapat ditemukan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di sini ditunjuk dua macam korupsi, yaitu korupsi uang dan korupsi waktu. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 1.
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. 2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung, membawa keuntungan atau material baginya. Unsur-unsur korupsi. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontraktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Korupsi dilakukan secara sadar dan sengaja oleh para pelakunya. Pengaruh dan akibat korupsi. Dengan mempelajari sebagian kasus korupsi di negara-negara berkembang, mereka mengemukakan pengaruh lain dari korupsi yang terlupakan, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pemerintah dalam berbagai hal bisa menghambat investasi pihak swasta. 2. Korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal, mempersingkat. 3. Sebagai hasilnya, korupsi dapat mendorong pemerintah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan ekonomi. 4. Korupsi mendorong perkembangan politik dalam memperkuat partai-partai politik, meningkatkan integrasi nasional, memberikan alternatif yang dapat diterima terhadap kekerasan, serta meningkatkan keikutsertaan publik dalam urusan-urusan negara. 5. Korupsi membawa serta unsur persaingan dan tekanan untuk bekerja lebih efisien ke dalam kehidupan ekonomi yang kurang berkembang. Korupsi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan harapan dan kecewa pada sistem pemerintahan. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat justru dikorupsi oleh para pejabat, sehingga pembangunan terhambat dan rakyat semakin menderita. Bab 5. Etika administrasi dalam praktik. Asas-asas umum pemerintah yang baik. Asas-asas umum birokrasi pemerintah yang baik adalah pedoman fundamental yang melandasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Asas-asas ini menekankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan profesionalitas. Mereka memastikan bahwa pemerintahan beroperasi secara adil, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Asas-asas ini menciptakan lingkungan pemerintahan yang terbuka, di mana warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintah, dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.
Dengan demikian, asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prinsip demokrasi sistem pemerintahan. Demokrasi suatu negara dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu 1. Sistem parlementer, kedua, sistem pemisahan kekuasaan, ketiga, sistem referendum, keadilan sosial, dan pemerataan. Di antara ketiga sasaran yang termuat di dalam trilogi pembangunan, masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan agaknya merupakan masalah yang masih belum terpecahkan. Indikator-indikator ekonomi dalam pembangunan di Indonesia memang menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Akan tetapi seiring itu muncul pula persoalan keadilan sosial sebagai akibat distribusi hasil-hasil pembangunan yang kurang merata. Oleh sebab itu, salah satu asas umum pemerintah dan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar sekarang ini adalah yang menyangkut keadilan dan pemerataan. Mengusahakan kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan umum bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kapasitas individual supaya rakyat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Bab 6. Retrospeksi tentang relevansi pendidikan moral di Indonesia. Pendidikan moral memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Penulis juga membahas tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pendidikan moral di Indonesia yang menjadi penting dalam membangun generasi penerus yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Sekian materi saya, terima kasih.